Faktor ekonomi yang bikin Timothy seperti Jadi waktu saat itu ini. gue itu kondisinya gue harus biayain nyokap gue dan adik gue waktu itu. Itu masih 16 tahun. Jadi waktu gue ketemu lu di sini, Itu 19-an. 19-an itu gue tuh udah kerja. Itu gue udah biayain nyokap gue udah bayarin kuliah kakak gue udah bayarin adik gue punya sekolah. Kalau lu sendiri kan bisa sampai di titik kayak begini tuh ada trigger-trigger tertentu nggak? Oh, Apakah ada. trigger dari lu dibully, trigger dari kondisi Enggak. keluarga? Oh, kalau gue bisa cerita di sini dari kondisi uang. Jadi uang tuh jadi dendam untuk gue. Jadi dendam. Jadi waktu itu gue itu kondisinya gue harus biayain nyokap gue dan adik gue waktu itu. Itu masih 16 tahun. Jadi waktu gue ketemu lu di sini, Itu 19-an. 19-an itu gue tuh udah kerja. Itu gue udah biayain nyokap gue udah bayarin kuliah kakak gue udah bayarin adik gue punya sekolah. Oke, kenapa itu Kondisinya. jadi dendam itu, uang itu? Karena gini, gue ngerasa dari kecil semua masalah di hidup gue yang ada itu karena uang pasti. Oh. Misalnya nggak bisa bayar uang sekolah, berantem, nggak bisa ini, semua tuh karena uang. Jadi itu jadi masalah yang mau gue selesaikan untuk gue. Tapi gue janji waktu ke Tuhan, gue janji kalau gue selesai masalah uang ini, gue pengen bantu semua orang bebas juga secara finansial. Jadi itu dulu yang gue pengen lakukan dengan semua konten-konten ini, gue pengen orang bebas finansial. Jadi lu ngelihat di dalam keluarga lu uang ini bisa bikin perpecahan, bisa bikin keributan. Gue rasa itu bukan cuma buat di keluarga gue, Di semua keluarga tapi di lah. semua keluarga. Iya. Kalau kalian tarik nih sampai ujung nih, kayaknya potensi masalah tuh uang. Uang. Kalau uang ini kita singkirkan loh, kayaknya masalah lebih dikit. Iya, masalah lebih berkurang. Iya, dan perceraian juga datanya kan finansial nomor 1 ya. Oke, dari situlah lu masuk nih ke cara berpikir lu pelajarin semua. Gue pelajari semua tentang uang, gitu. Apa hal-hal menarik yang orang tidak tahu tentang uang yang lu pelajarin? Salah satunya adalah tadi, nggak banyak yang tahu kan, orang tahu data inflasi 1% kan. Tapi ya gue bisa tahu karena gue bagi beras. Jadi ini gue sekalian ngedata juga. Selama 2 tahun terakhir gue bagi setiap minggu tuh sekitar 3-5 ton beras. Setiap minggu hari Jumat itu gue bagi terus. Itu inflasinya sekitar 23,5%. Jadi kalau sekarang tahun ini lo beli beras yang sama tahun lalu, itu berasnya harganya itu yang banyak gabahnya sekarang. Itu inflasi 23%, beras doang. Pendidikan itu lebih tinggi lagi, bisa 30% tahun ke tahun. Jadi kalau misalnya Bang Densus ini kan pasti punya anak udah mulai siap-siapin financial planning nih, mungkin barang bini untuk anak ini ke depan sekolahnya pasti udah mau disiapin nih dananya nih. Itu harus disiapkan untuk tadi, pendidikan ini naiknya kencang banget Bang. Apa yang akan terjadi? Kok sekolah harganya mahal-mahal banget gitu? Itu disebut karena inflasi. Jadi banyak yang nggak paham konsep ini. Konsep ini sederhana menurut gua. Inflasi adalah di mana uang lu tuh dicetak. Gitu. Iya. Jadi uang itu bisa beredar, Bang. Iya. Jumlah uang yang beredar ini makin banyak. Karena uang yang beredar makin banyak, maka barang-barang makin mahal. Betul. Nah, ini kan dibilang di sekolah nih. Bagaimana kenapa gua nggak sekolah? Kan pelajarannya menurut gua nggak semua benar. Ini kan teori orang kira ini udah lama sekali. Ini belum 100 tahun. Yang bikin namanya John Maynard Keynes. Ini didoktrin sebagai hal yang bagus nih. Menurut gue ini bukan hal yang bagus, nggak ada hal yang bagus dengan adanya inflasi. Kalau 3% mungkin